Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gilang Sakabumi dengan NIM 129240047, yang dimana pada saat kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu analisis dampak tumpahan minyak terhadap lingkungan pesisir di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, jadi presentasi kali ini ditujukan sebagai tugas dari ujian akhir semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Berikut anggota kelompok saya, yang pertama Regina Wididana, kemudian ada Emi Sundari, yang ketiga ada Nathan Ivanueli, yang keempat ada Salman Panusunan, yang kelima ada saya sendiri, Gilang Saka, yang keenam ada Simamora Mikaela. Jadi yang pertama rumusan masalah. Jadi di sini kami merumuskan ada 5. Yang pertama adalah bagaimana kondisi lingkungan pesisir di Provinsi Kepulauan Riau sebelum dan sesudah terjadinya tumpahan minyak. Yang kedua, apa saja dampak ekologis yang ditimbulkan oleh tumpahan minyak terhadap ekosistem laut dan pesisir. Yang ketiga, sejauh mana tumpahan minyak memengaruhi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pesisir di wilayah tersebut. Yang keempat, faktor-faktor apa yang memperburuk atau mempercepat penyebaran dampak tumpahan minyak di perairan Kepulauan Riau. Yang kelima, upaya mitigasi dan penanganan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalkan dampak lingkungan akibat tumpahan minyak di wilayah pesisir tersebut. Lanjut, yaitu ruang lingkup kajian, yang dimana kajian kami ini membahas upaya mitigasi dan penanganan dampak dari tumpahan minyak di wilayah pesisir dengan pendekatan multidimensi. Nah, jadi pembahasan kami itu mencakup aspek lingkungan, yaitu kerusakan ekosistem pesisir dan biota laut. Yang kedua ada aspek teknis, yaitu metode dan teknologi penanggulangan tumpahan minyak. Selanjutnya itu aspek kebijakan dan kelembagaan, yang dimana ini mencakup dari regulasi, koordinasi, dan kesiapsiagaan. Selanjutnya itu ada aspek sosial ekonomi, yang dimana ini merupakan dampak terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Serta yang terakhir yaitu aspek edukasi dan kesadaran lingkungan, yang dimana kajian ini difokuskan pada konteks nasional dan lokal, khususnya wilayah pesisir tropis seperti Indonesia. Lanjut ke manfaat, yaitu yang pertama secara teoritis, eee, penelitian kami ini menjadi referensi ilmiah terkait dampak ekonomi lingkungan akibat pencemaran laut. Yang selanjutnya yaitu bagi pemerintahan, yaitu sebagai dasar penyusunan kebijakan penanggulangan tumpahan minyak di wilayah pesisir. Yang ketiga, yaitu edukasi mengenai dampak nyata pencemaran terhadap pendapatan nelayan dan wisata. Yang keempat, yaitu dari sektor industri, ya ini mendorong praktik operasional ramah lingkungan, program CSR yang tepat sasaran. Yang kelima, yaitu lingkungan, yaitu menyediakan data akurat untuk upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem laut. Jadi, di sini ada teori dasar, yang pertama itu ada tumpahan minyak di laut. Apa sih tumpahan minyak di laut itu? Jadi tumpahan minyak di laut ini adalah merupakan salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang paling serius dan mengancam ekosistem laut secara signifikan. Yang di mana dampak ekologis ini bisa sangat luas dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Menurut penelitian Bayer dan kawan-kawan pada tahun 2016, tumpahan minyak menyebabkan kerusakan langsung pada organisme laut melalui paparan fisik, termasuk kerusakan pada ekosistem pernapasan, dan ini juga berdampak pada burung laut dan juga mamalia laut yang mengakibatkan reproduksi dan perkembangan embrio ikan. Selanjutnya yaitu dampak lingkungan tumpahan minyak. Apa sih dampak dari tumpahan minyak tersebut terhadap lingkungan? Jadi, tumpahan minyak di laut ini itu akan menimbulkan dampak ekologi serius karena adanya kandungan hidrokarbon toksik dan persisten seperti PAH yang mengganggu fisiologi biota dan menurunkan produktivitas primer akibat terhambatnya penetrasi cahaya serta difusi oksigen. Nah, kondisi ini dapat meruntuhkan rantai trofik sehingga menyebabkan stres dan keracunan pada organisme tingkat tinggi melalui bioakumulasi dan biomagnifikasi, serta mencemari sedimen yang mengganggu organisme bentik dalam jangka waktu panjang sehingga mengancamkan stabilitas dan struktur komunitas ekosistem laut secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu upaya penanggulangan dan pencegahan tumpahan minyak. Jadi,
Untuk pencegahannya, itu diperlukan ada regulasi yang ketat terhadap kegiatan pelayaran dan industri migas, termasuk kewajiban biaya posisi darurat, yang di mana diperlukan adanya latihan rutin sehingga ketika terjadi oil spill itu tidak melebar kemana-mana. Dan juga diperlukan adanya koordinasi antara pemerintah, instansi lingkungan, TNI AL, aparat pelabuhan, dan juga perusahaan migas untuk memastikan respon yang cepat dan juga terstruktur. Selanjutnya yaitu kebijakan dan regulasi penanganan tumpahan minyak di Indonesia, yang di mana ini sudah ditetapkan ada 2 peraturan, yaitu pertama mengacu pada SNI 194849, 1998 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999. Selanjutnya yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Jadi penelitian kami ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yang di mana pendik pendekatan kualitatif ini digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasar sudut pandang dan pengalaman responden. Sedangkan studi kasus memfokuskan pada kajian pada satu kasus spesifik sesuai kondisi lapangan. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian, yang di mana lokasi dilakukannya itu di Batam, Kepulauan Riau. Dan juga untuk waktu penelitian sendiri itu dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu adalah populasi. Di mana populasi pada penelitian ini adalah masyarakat yang berasal dari Provinsi Kepulauan Riau, khususnya masyarakat pesisir yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas kelautan dan pesisir. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel yang kami gunakan yaitu warga yang berdomisili di Provinsi Kepulauan Riau, yang di mana ia memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterpaparan terhadap kondisi lingkungan pesisir dan juga bersedia mengisi kuesioner penelitian secara daring. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Di sini kami bagi dua, yang di mana ada data primer dan data sekunder. Data primer sendiri itu kan data yang kami peroleh secara langsung. Sedangkan data sekunder ini merupakan data yang kami peroleh dari penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan yaitu wawancara terstruktur, yang di mana pengumpulan data ini kami lakukan menggunakan Google Form, yang di mana pertanyaan-pertanyaan itu disusun berdasarkan pedoman, namun tetap memberikan ruang bagi responden untuk menyampaikan pandangan dan juga penilaiannya. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dan penelitian ini kami menggunakan pendekatan studi kasus dengan dukungan data kuesioner daring. Data yang kami peroleh akan kami analisis secara deskriptif untuk menggambarkan persepsi dan pengalaman masyarakat pesisir. Jadi jawaban responden ini akan kami klasifikasikan di dalam beberapa tema utama, yaitu kondisi lingkungan pesisir, dampak ekologis, dampak sosial ekonomi, serta upaya mitigasi dan penanganan. Dan hasil kuesioner kemudian kami kaitkan dengan literatur, dokumen resmi, dan pemberitaan terkait untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik dampak tumpahan minyak tanpa melakukan survei langsung ke wilayah lain. Selanjutnya yaitu alur pengambilan data. Jadi di sini kami memulai ketika sudah diinstruksikannya untuk pembuatan karya ilmiah, yang di mana pertama-tama kami ini mengidentifikasi masalah apa sih yang cocok untuk kami bahas, sehingga kami pun mencari beberapa studi literatur, dan kemudian ketika kami sudah eh, mengidentifikasi masalah, kemudian sudah mencari studi literatur, kami pun menemukan judul yang akan kami bahas, sehingga kami pun melakukan brainstorming untuk penentuan metode penelitian apa yang cocok untuk kami lakukan. Kemudian setelah itu kami pun melakukan pengambilan sampel, yang di mana kami menggunakan formulir yaitu Google Form, dan kemudian ketika data sudah kami dapatkan dari responden, itu akan kami analisis dan kemudian selanjutnya akan kami lakukan penarikan kesimpulan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kami usulkan yaitu yang pertama adalah kualitas
lingkungan pesisir di Pesisir Kepulauan Riau ini menurun secara signifikan setelah terjadinya tumpahan minyak, ditandai dengan adanya pencemaran perairan dan kerusakan ekosistem pesisir. Yang kedua, yaitu tumpahan minyak ini berdampak langsung pada ekosistem laut seperti mangrove, lamun, terumbu karang. Kemudian, dampak tumpahan minyak ini tidak hanya secara ekologis, namun juga terhadap sosial dan ekonomi, terutama penurunan penangkapan hasil nelayan. Selanjutnya yaitu penyebaran tumpahan minyak ini dipengaruhi oleh faktor alam dan aktivitas manusia seperti arus laut, angin, lalu lintas kapal, serta lemahnya pengawasan dari pemerintah. Yang kelima yaitu upaya mitigasi dan penanganan tumpahan minyak belum berjalan optimal karena keterbatasan sarana, koordinasi antar instansi, dan rendahnya keterlibatan masyarakat. Yang terakhir adalah saran, yang dimana kami menyiarkan adanya pemerintah dan instansi itu meningkatkan pengawasan aktivitas pelayaran dan juga industri maritim, serta memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan penanganan tumpahan minyak. Yang kedua, yaitu masyarakat pesisir diharapkan berperan aktif dalam pelaporan dini pencemaran dan terlibat dalam program pemulihan lingkungan. Yang ketiga, pelaku industri dan pelayaran perlu menerapkan standar penanganan operasional yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Yang terakhir, yaitu penelitian selanjutnya disarankan menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas, metode metode data yang beragam, dan analisis kuantitatif untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.